saat ini pandemi COVID-19 sedang menyebar sangat hebat di seluruh dunia, namun jangan pernah lupa, masih ada Tuhan yang memegang kendali. Saya undang kita untuk berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih di tengah krisis yang melanda dunia ini. Engkau masih hadir di sana untuk memberikan kekuatan, memberikan kedamaian bagi kami semua. Saat ini ya Tuhan, berikan kepada kami perasaan agar kami boleh memahami bahwa kami saat ini sedang hidup di dalam waktu nubuatan. Berikan kepada kami perasaan agar kami boleh memahami bahwa Engkau memegang kendali atas dunia ini. Berikan kepada kami sudut pandang ya Tuhan, bukan sudut pandang dari media berita mengenai krisis ini, tetapi sudut pandang dari Allah yang penuh kasih dan yang selalu hadir bersama-sama dengan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah mati dan bangkit dan berjanji akan datang kembali untuk menjemput kami semua. Kami berdoa, amin. Penyebaran coronavirus sangat cepat telah menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Dan hal ini mengakibatkan beberapa bandara dan pelabuhan internasional dibatasi. Tempat ibadah ditutup, di mana pemerintah menyarankan agar ibadah dilakukan di rumah. Sekolah ditutup, karena pemerintah juga menyarankan agar setiap siswa dapat belajar di rumah. Sebagai contoh, anak saya yang bernama Azriel, dia bersekolah di Dharma Putra Advent. Saat ini sudah melakukan belajar daring atau secara online. Mall ditutup. Perusahaan banyak yang menyarankan agar melakukan kerja dari rumah atau work from home. Tempat rekreasi ditutup, dan juga tempat sosial entertainment lainnya seperti restoran, bioskop, karaoke juga ditutup. Hingga sampai detik ini, dari beberapa media berita belum juga ditemukan vaksin atau obat yang sudah benar-benar teruji atau dapat dibuktikan secara nyata berhasil menyembuhkan pasien dari virus ini, sehingga menyebabkan banyak orang ketakutan, khawatir, dan bertanya, kapan ini akan berakhir? Dari sudut perekonomian, penyebaran virus corona COVID-19 ini akan mempengaruhi perekonomian negara-negara, termasuk Indonesia. Sehingga dari media berita yang saya baca, dalam menanggulangi efek domino virus corona terhadap ekonomi, maka salah satu strategi Menteri Keuangan Indonesia, yaitu Sri Mulyani, adalah menggunakan skema surat utang pandemi atau pandemic bond yang saat ini masih dimatangkan oleh pemerintah dan di mana rencananya akan dikeluarkan pada tahun 2020 ini. Banyak yang bertanya, apakah virus ini datang dari Tuhan sebagai penghakiman kepada manusia yang berdosa? Atau apakah hal ini merupakan gejala umum biasa yang terjadi kepada dunia? Seperti yang saya baca di kompas.com pada tanggal 24 Maret 2020 dengan judul Wabah Penyakit Menular Terjadi Setiap 100 Tahun. Sebagai contoh yang pertama, wabah sampar. Pada tahun 1720, wabah sampar melanda kota Marseille, Prancis, menewaskan lebih dari 100.000 para warga di dalam kota pelabuhan di Prancis Selatan tersebut dan sekitarnya. Dan baru 25 tahun kemudian, jumlah penduduk Marseille pulih kembali seperti sebelum 1720. 100 tahun berikutnya, pada tahun 1820, wabah kolera. Wabah kolera pada tahun 1820 berasal dari India, kemudian menyebar ke hampir seluruh negara Asia, termasuk Indonesia. Ratusan ribu orang tewas akibat wabah kolera, termasuk banyak tentara Inggris, sehingga menarik perhatian masyarakat Eropa
tercatat lebih dari 100.000 mortalitas atau kematian di Asia akibat wabah kolera. Beberapa pihak memperkirakan di Bangkok, Thailand, kemungkinan terjadi 30.000 kematian akibat wabah kolera. Sementara itu, di kota Semarang diperkirakan ada 1.225 orang meninggal dunia. 100 tahun setelah 1820, tahun 1920, ada terjadi namanya wabah flu Spanyol. Wabah flu Spanyol ini menelan telah banyak korban jiwa ketimbang Perang Dunia yang pertama yang telah usai 2 tahun sebelum 1920. Penyebab wabah flu yang kerap disebut sebagai flu Spanyol adalah virus H1N1 yang telah mengalami mutasi genetikal sehingga jauh lebih berbahaya ketimbang virus flu biasa. Flu Spanyol menginfeksi lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia, termasuk orang-orang di pulau-pulau Pasifik yang terpencil hingga sampai di kutub utara. Dan saudara tahu, sekarang 100 tahun berikutnya, 2020, terjadi wabah COVID-19. Berdasarkan informasi dari website gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, pertanggal 11 April 2020, secara global, negara yang terinfeksi oleh virus tersebut ada sekitar 213. Kasus yang terkonfirmasi ada 1.524.161. Kematian 92.941. Di Indonesia sendiri, positif terhadap COVID-19 ini ada sekitar 3.512. Yang sembuh adalah 282 dan yang meninggal sekitar 306. Pertanyaan untuk kita renungkan, yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, kapan krisis ini akan berakhir? Apakah dunia berjalan seperti siklus di mana terdapat kejadian yang berulang-ulang secara teratur dan tetap? Atau, saudara, dunia akan berjalan linear seperti garis lurus di mana ada satu titik awal dan ada juga satu titik akhir. Bagaimana caranya supaya kita tidak ditimpa ketakutan namun dapat memiliki harapan di tengah-tengah krisis ini? Saya percaya, saudara, bahwa dunia berjalan secara linear seperti garis lurus di mana ada satu titik awal dan ada juga titik akhir. Dan oleh sebab itu, saya akan memulai pelajaran ini dari titik awal dengan bertanya, apa itu virus? Apakah virus diciptakan oleh Tuhan? Di sini dikatakan bahwa virus adalah informasi kode yang menginfeksi sistem lain dan mengkooptasi fungsi asli untuk mereplikasi diri mereka sendiri. Pada organisme hidup, virus dibuat dari kode DNA atau RNA yang membajak mesin sel hidup untuk membangun lebih banyak diri mereka sendiri. Biasanya sampai sel atau organisme mati atau mekanisme pertahanan organisme menghilangkannya. Virus kadang-kadang disebut replikator karena mereka mengambil sumber daya sel hidup dan mereplikasi lebih banyak virus sampai sel itu mati, meledak, dan kemudian menginfeksi sel lain untuk melakukan hal yang sama. Jika proses ini tidak dihentikan oleh respon imun tubuh, itu mengakibatkan kematian inang atau induk bersama dengan virus. Virus pada komputer. Pada komputer, virus terbuat dari informasi kode yang ditulis dalam bahasa program yang ditargetkan untuk menginfeksi. Virus-virus ini akan mengambil alih semua sistem operasi dari program aslinya dan mengarahkan kembali fungsi komputer dengan mereplikasi lebih banyak kode virus untuk menginfeksi lebih banyak sistem atau menjalankan arahan baru yang bertentangan
dengan pemrograman aslinya. Apakah virus itu organisme hidup? Ini merupakan satu pertanyaan. Pertanyaan umum tentang virus adalah, apakah virus yang menginfeksi organisme hidup itu adalah makhluk hidup? Dengan kata lain, apakah virus itu sendiri organisme hidup? Di dunia ilmiah, ini sering diperdebatkan tanpa kesimpulan akhir. Dan virus sering digambarkan sebagai berada di ujung kehidupan. Ini karena pandangan dunia evolusioner tidak memiliki penjelasan tentang asal-usul virus. Dan dengan demikian, tidak dapat memutuskan apakah mereka benar-benar hidup. Tetapi dalam pandangan dunia Alkitab, dikatakan, saudara, Tuhan menciptakan kehidupan di bumi tanpa penyakit, cacat, atau kematian. Mari kita masuk ke kitab awal, yaitu kitab Kejadian. Apabila kita buka di dalam kitab Kejadian, dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27, dikatakan di sana, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Lalu kita masuk ke ayat 31, dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi pada saat Tuhan menciptakan 6 hari literal, menciptakan dunia ini dalam 6 hari literal, Dia menciptakan dunia ini tanpa cacat, tanpa penyakit, tanpa ada kematian. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa kehidupan membutuhkan 3 elemen, yaitu yang pertama, materi fisik, energi, dan informasi kode yang ditemukan dalam materi genetik semua organisme hidup. Tuhan tidak hanya menciptakan materi fisik seperti atom yang dibangun bersama menjadi protein, lipid, karbohidrat, DNA, atau RNA. Tuhan juga tidak hanya akan menyediakan energi yang memberi kehidupan atau nafas kehidupan, tetapi Tuhan juga akan menulis kode, mengatur surat-surat DNA atau RNA ke dalam informasi kode yang rumit, yang terkandung dalam kromosom kita dan diperlukan untuk kehidupan. Kehidupan yang Allah ciptakan di Eden tanpa cacat, saudara, tanpa dosa, atau tanpa kode buruk atau cacat apapun. Di dalam Kejadian 2 ayat 9, kita buka Kejadian 2 ayat 9, di sana dikatakan, apa makanan manusia yang diberikan pada saat itu di Taman Eden? Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada pohon kehidupan. Ada satu kutipan di dalam tulisan buku Ellen G. White dalam Alpha dan Omega, jilid 1 halaman 58, dikatakan, agar supaya dapat memiliki hidup yang tidak berkesudahan, manusia harus senantiasa memakan buah pohon al-hayat. Tanpa itu, daya hidupnya akan berangsur-angsur berkurang, sampai akhirnya seluruh hidupnya hilang atau lenyap. Dan juga ditulis di dalam buku Helpful Living, dikatakan, pohon kehidupan memiliki kekuatan untuk mengekalkan kehidupan. Dan selama mereka, yaitu Adam dan Hawa, memakan pohon kehidupan, buah dari pohon kehidupan itu, mereka tidak bisa mati. Kehidupan manusia purbakala yang relatif panjang karena kekuatan yang memberi hidup dari pohon ini, yang ditransmisikan ke manusia purbakala dari Adam dan Hawa. Terdapat dalam Review and Herald Januari 26 tahun 1897. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi apa yang dimaksud dengan virus
di mana kita juga diciptakan oleh Tuhan, ada di sana kode. Bagaimana efek daripada virus itu? Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Berbicara mengenai teknologi, saya menyukai produk dari perusahaan Apple, seperti MacBook, iPad, iPod, dan juga iPhone, saudara. Tetapi yang saya tidak menyukai adalah harganya, saudara. Saya tidak suka harga dari produk perusahaan Apple tersebut, saudara, karena mahal, saudara. Ketika pembuat kode sistem Apple menulis kode yang diperlukan supaya komputer dapat beroperasi dengan baik, itu ditulis tanpa virus. Demikian juga Tuhan menulis kode yang mengatur operasi tubuh fisik kita ke dalam gen kita, dan kode itu ditulis tanpa cacat dan tanpa virus. Ketika Apple merilis sistem operasinya juga, virus tidak secara spontan dihasilkan dari sistem tersebut. Demikian juga Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kehidupan di bumi, itu bebas dari virus. Dan virus tidak secara spontan dihasilkan dari ciptaannya. Tetapi, saudara, orang jahat dapat memeriksa sistem operasi komputer. Apabila ada hacker misalnya, dia mau mencoba masuk ke dalam sistem operasi Apple tersebut, dan kemudian dia memilih untuk meretasnya, dan sengaja menulis kode baru yang dirancang untuk menginfeksi dan mengubah fungsi asli perangkat lunak tersebut. Setan tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan, tetapi karena jahat dan cerdas, ia mampu merusak ciptaan Tuhan. Dan dengan demikian, setelah Adam berdosa, setan menginfeksi ciptaan dengan virus fisik, kode yang dirancang untuk merusak kesehatan fisik semua makhluk hidup, organisme di bumi. Dan cerita ini bisa kita baca pada Kejadian 3. Apabila saudara di rumah membaca bagaimana di dalam Kejadian 3, di sana diceritakan bagaimana setan melalui ular, dia mencoba merasuki pikiran daripada Hawa, sehingga dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu juga saudara bisa baca di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 28, di mana Yesus memberikan informasi. Kita buka Matius 13 ayat 24 sampai 28. Kita baca di sini. Matius 13 ayat 24 sampai 28. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan itu padanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di dalam ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, di sini dikatakan seorang musuh yang melakukannya. Tuhan bukanlah Tuhan yang menciptakan penderitaan. Tuhan bukanlah Tuhan yang menciptakan penyakit atau cacat, saudara. Dan juga dikatakan di dalam Roma 8 ayat 20 sampai 23, setelah dosa itu masuk ke dunia, dikatakan di dalam Roma 8 ayat 20 sampai 23 dikatakan demikian. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Siapa saudara? Kalau saudara ingat tadi di dalam Kejadian, pada saat Adam dan Hawa diciptakan, mereka tanpa cacat, tanpa virus, tanpa kode yang rusak, saudara. Namun pada saat setan melalui ular masuk merasuki dan mereka dipengaruhi oleh doktrin daripada setan, maka di sini dikatakan bahwa virus itu masuk ke dunia.
Dalam ayat 21 dikatakan, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saat ini karena dosa, akibat dosa mempengaruhi semua manusia. Alkitab mengajarkan bahwa setelah Adam berdosa, setan memiliki akses ke dunia ini. Dia sekarang bisa meretas kode genetik, mengambil potongan-potongan DNA dan RNA dan memanipulasinya untuk membuat virus yang dimaksudkan untuk merusak ciptaan Tuhan, menyebabkan penyakit, cacat, dan kematian. Satu komentar Alkitab menjelaskan, tidak ada tanaman berbahaya ditempatkan di taman megah Tuhan. Tetapi setelah Adam dan Hawa berdosa, tumbuhan beracun bermunculan. Dalam perumpamaan tentang penabur, pertanyaan diajukan kepada Tuhan, bukankah engkau menaburkan benih yang baik di ladangmu? Lalu bagaimana ia bisa lenyap? Sang guru menjawab, seorang musuh telah melakukan ini. Semua lalang ditaburkan oleh si jahat. Setiap ramuan berbahaya adalah hasil penaburannya. Dan dengan metode penggabungan yang cerdik, dia telah merusak bumi dengan lalat. Ini terdapat dalam manuskrip 65, 1899. Bible Commentary Advent hari ke-7, halaman 1086.2. Virus bukan bagian dari ciptaan orisinil Tuhan. Inilah mengapa sistem kekebalan tubuh kita berjuang untuk menghilangkannya. Sistem kekebalan kita beroperasi seperti perangkat lunak antivirus komputer, terus-menerus memantau segala infeksi dan berusaha menghilangkan virus apapun ketika diidentifikasi untuk mengembalikan kita ke kesehatan atau ke dalam operasi orisinil kita. Virus juga merupakan metafora yang tepat untuk dosa itu sendiri. Dosa adalah infeksi pikiran, virus pikiran, kode buruk yang mengambil alih desain asli pikiran kita dan mengkooptasi sistem dari kasih dan kepercayaan kepada ketakutan dan keegoisan yang dikembangkan sendiri. Dan jika tidak dihentikan, dosa akan berakibat fatal 100%. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengutus anaknya untuk memperbaiki kondisi sakit dosa ini. Yesus sebagai manusia dicobai dalam segala hal, sama seperti kita, tetapi tidak berdosa. Kita bisa baca di dalam Ibrani. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yang kedua, saudara, kita masing-masing dicobai ketika karena keinginan jahatnya sendiri, ia diseret dan dibujuk. Di dalam Yakobus 1 ayat 14, kecenderungan yang tadinya kecenderungan lebih mudah melakukan perbuatan yang baik, karena kode yang buruk ini, saudara, yang ditanamkan oleh setan, manusia lebih condong untuk lebih mudah melakukan perbuatan jahat daripada perbuatan baik. Kecenderungan-kecenderungan itu kita warisi. Ingat, saudara, bahwa kecenderungan itu bukan dosa. Tetapi pada saat kita mengeksekusi kecenderungan itu dan kita menikmatinya, di situ ada dosa, saudara. Yang kedua dikatakan bahwa tetapi dalam kemanusiaan, Yesus, rancangan asli Tuhan untuk kehidupan, kebenaran, cinta kasih, dan kebebasan mengatasi infeksi virus, kebohongan, ketakutan, dan keegoisan. Pemrograman asli Allah dilakukan oleh pilihan Yesus yang membersihkan virus dosa dari umat manusia yang diasumsikannya. Karena itu, Yesus menghancurkan maut dan menghidupkan keabadian.
Terdapat dalam 2 Timotius 1 ayat 10. Ketika kita percaya kepada Yesus dan membuka hati kita kepadanya, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dan menulis hukum Allah, saudara. Sistem operasinya yang asli di hati dan pikiran kita yang terdapat di dalam Ibrani 8 ayat 10 dikatakan. Kita buka, saudara. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, di sini dikatakan bahwa Roh Kudus, apabila saudara izinkan untuk masuk ke dalam hati kita, dia akan menulis kembali. Dia akan mengganti kembali kode-kode error yang telah ditulis oleh setan di dalam gen kita. Dan apabila kita mengizinkan Roh Kudus masuk, Roh Kudus itu akan menuliskan kembali kode orisinal, yaitu kasih. Kode asli Allah untuk kehidupan, untuk operasi hati dan pikiran kita, hukum cinta kasihnya dipulihkan di dalam kita ketika kita menjadi bagian dari kodrat ilahi. Karakter kita diubahkan dan kita dipulihkan dalam hati dan pikiran untuk menjadi satu dengan Tuhan. Kemudian bagi semua yang telah mengalami pemulihan karakter saleh dari Kristus ini, kita akan menerima transformasi fisik ketika dia kembali, saudara, pada kedatangan Kristus yang kedua. Semua kerusakan pada kode DNA dan RNA akan dihapus dan kita manusia akan memakai pakaian kekal atau keabadian. Korupsi ini akan menimbulkan kerusakan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apa itu virus? Sudahkah virus itu terhapus dan dituliskan kembali oleh Roh Kudus di dalam hati saudara? Jadi saat ini, sementara dunia berjuang dengan pandemi COVID-19, jangan berkecil hati. Kita dapat yakin bahwa karena Yesus, Allah akan menyembuhkan dan memulihkan dari setiap cacat dan penyakit semua yang percaya kepadanya. Bagi saya, virus apabila itu digunakan dalam kata-kata yang memenangkan, dikatakan victory in us. Saudara, maukah saudara saat ini membuka pintu hati saudara? Maukah saudara mengizinkan Yesus untuk datang dan berdiam, bertinggal di hati saudara? Saya pernah melihat ada satu lukisan. Lukisan tersebut dilukiskan oleh satu pelukis terkenal. Namun pada saat lukisan tersebut telah jadi, si pelukis mengatakan kepada murid-muridnya, murid-murid, tolong periksa apakah ada yang salah dari lukisan saya, apakah masih ada yang kurang. Lalu tiba-tiba semua murid mengeceknya, dan satu murid melihat ada satu kesalahan yang dilukis oleh si pelukis ini sangat fatal. Lalu dia mengacungkan diri, Pak, ada satu yang fatal menurut saya. Kenapa di gambar Yesus itu di luar, pada saat Yesus itu mengetuk pintu, tidak ada gagang pintu untuk dibuka? Lalu si pelukis ini dengan tersenyum, dia menjawab, saya sengaja tidak melukiskan gagang pintu di luar pintu tersebut, karena ini melambangkan pintu hati saudara. Yesus bukanlah pencuri. Yesus bukanlah yang suka memaksakan kehendaknya. Yesus akan sabar mengetuk pintu saudara, sehingga apabila saudara membukanya dari dalam dan mengizinkan Yesus masuk untuk makan bersama-sama saudara, dia akan membereskan semuanya. Dia akan tinggal dan hidup saudara
akan menjadi hidup yang baru. Biarlah kiranya melalui pelajaran yang kita pelajari saat ini, itu boleh membawa kekuatan bahwa Yesus akan segera datang. Saya bawa firman ini di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih dan penuh rahmat, pada malam hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena atas berkat-Mu saja kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan itu boleh masuk ke dalam hati sanubari kami, sehingga kami boleh diingatkan bahwa kami adalah umat-Mu, bahwa hidup kami ada di tangan-Mu. Kami tidak perlu takut akan krisis dunia ini apabila kami berada di dalam naungan-Mu. Biarlah kami diberikan kesadaran bahwa hidup ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kami lebih takut akan virus dosa yang menghancurkan kami, yang memisahkan kami daripada kehidupan yang kekal. Ajari kami ya Tuhan, agar kami takut untuk melakukan dosa. Biarlah Tuhan, Engkau boleh memberikan kepada kami kedamaian, sukacita, kasih, sehingga Engkau boleh berada di hati kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Gereja Jaka Sampurna. Biarlah Engkau berkati masing-masing keluarga, sehingga terjadi kebangunan rohani, karena Engkau hadir di dalam hati kami masing-masing. Bertekati kami ya Tuhan, urapi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang siap sedia untuk menanti kedatangan-Mu yang tidak lama lagi, sehingga kami boleh bergandengan tangan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali di awan-awan. Kami berdoa hanya di dalam nama yang indah, yaitu Yesus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami. Amin. Nothing between my soul and my Savior, not of this world's delusive dreams. I have renounced all sin for pleasure. Jesus is mine, He's nothing between